Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat dengan kasus seorang pemuda, Ripin, yang dugaannya dihabisi oleh bibi dan juga anak bibinya bernama Juwita dan Kevin, dan pada akhirnya mereka pun ditetapkan sebagai tersangka, tepatnya pada 28 Oktober 2025, tetapi akhirnya teman-teman penetapan tersangka tersebut pun di Deli Serdang, Sumatera Utara harus dibatalkan karena ya, mereka mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilan ini itu akhirnya dikabulkan dan mereka harus dibebaskan sebagai tersangka pada 11 Desember 2025, pra-peradilannya untuk Polresta Deli Serdang. Nah, kejadian ini ngebuat keluarga, terutama Rudi Irawan, kakak kandung dari Ripin yang beberapa kali menghubungiku secara personal di Instagramku teman-teman, itu menceritakan tentang kejanggalannya. Nanti kita coba dengarkan keterangannya. Secara singkat, kasus ini adalah terjadi pada hari Minggu, 27 April 2025, di mana si Ripin ini menurut alibi dari para tersangka saat itu ya, atau terdakwa Prapit, bilang bahwa si Ripin itu izin waktu mereka nyetir di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, mau buang air kecil. Tetapi ada mobil L300 jam 3 pagi tersebut lewat dan nyerempet dia. Akhirnya dia ditemukan sudah tidak lagi bernafas di selokan. Dan yang menjadi kejanggalan adalah luka-lukanya itu bukan tipikal orang kayak laka lantas. Dan ada beberapa kejanggalan, misalnya adalah kayak kenapa bibinya tidak menghubungi ambulans, tapi langsung meminta kayak mobil jenazah dan menyiapkan untuk segera kremasi. Dan kejadian seperti ini kayak dejavu nih buat Rudi, kakak kandungnya, karena kakaknya dan juga ayahandanya pun juga sama meninggal, dan ada juga persamaannya terkait dengan asuransi. Ternyata selama ini ketiga anggota keluarga dari Rudi ini semuanya diasuransikan oleh bibinya, dibayarin oleh dia, dan dugaannya uangnya pun mayoritas diambil oleh bibinya. Ini adalah pengakuannya. Oke, coba kita lihat adalah hasil prapitnya tersebut, dan akhirnya mereka itu kan dibebaskan. Ada beberapa kejanggalan yang sekarang sedang menjadi pertanyaan dari keluarga korban. Oke lah, kita hargai hasil prapit, hakim sudah membebaskan, tapi kan kita tinggal di Indonesia, tidak semua hakim itu, mohon maaf banget ya, ya sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya. Kita juga penasaran apa sih yang membuat dari hakim itu bisa memenangkan, mengabulkan prapit dari para terdakwa di pra-peradilan ini ya. Sebelum kita bahas, pra-peradilan adalah proses peradilan di pengadilan negeri untuk memeriksa keabsahan tindak aparat penegakan hukum, penyidik, jaksa sebelum sidang pokok perkara pidana dimulai. Jadi lebih ke masalah proseduralnya, bukan bagian ke materinya. Nah, objeknya itu adalah sah atau tidaknya suatu penahanan. Tujuan pra-peradilan mengawasi tindak aparat penegak hukum. Intinya adalah apakah dua alat bukti yang menjadikan mereka tersangka, pengambilannya, terus juga pencariannya, sudah sesuai prosedural atau belum. Karena pra-peradilan sekali lagi hanya membahas masalah prosedural, bukan masalah intinya. Yang aneh adalah begini ya, menurut Rudi yang dikirim ke Instagram gue teman-teman, di salah satu hasil pra-peradilannya kan mengabulkan sebagian, tidak semuanya. Nah, berdasarkan keterangan hasil putusan prapit, karena surat perintah penyelidikan yang masih berlaku, seharusnya barang bukti yang telah disita seperti satu unit mobil expander dan 2 unit handphone belum boleh dikembalikan. Tetapi, saat ini mobil expander tersebut telah dikembalikan sekaligus saat pembebasan kedua tersangka. Itu adalah bagian yang sangat janggal. Bahkan sebelum adanya hasil putusan pra-peradilan ya, kita juga sempat lihat nih dari Rudi mengirimkan video ke aku, ada salah satu konten kreator di Medan, Sumatera Utara, yang dia nggak tahu kayaknya dia lagi jualan mobil, mobilnya adalah mobil ini, yang menjadi salah satu bukti di sini, udah kejual sama orang lain, tapi ternyata ada masalah hukum, mobilnya dikembalikan lagi.
belum ada hasil Prapit aja sudah sampai sejauh itu gitu loh. Oke, sebelum kita lebih detail, kita coba dengarkan keterangan dari Mardi Sijabat dan juga Rudi Irawan, ini kuasa hukum dan juga kakak kandungnya, terkait dengan putusan pada 11 Desember 2025 yang mengabulkan dan mereka dibebaskan sebagai tersangka. Hakim menurut kuasa hukumnya bahwa mereka lebih mementingkan hak asasi terdakwa Prapit dibanding korban. Kami sangat keberatan dan akan melaporkan ke Komisi Yudisial hingga nanti Presiden. Surat perintah penyidikan tidak dibatalkan oleh majelis hakim karena hanya sebagian yang dikabulkan. Tetapi walaupun hanya sebagian yang dikabulkan, ya seperti barang bukti tadi, mobilnya sudah dikembalikan. Kesannya kayak mereka tuh sudah tidak ada lagi potensi untuk menjadi tersangka. Agak berat memang, coba kita simak apa keterangan kuasa hukum dari keluarga korban berikut ini. Surat perintah penyidikan nomor 149 yang tertanggal 30 April itu tidak dibatalkan oleh majelis hakim. Kemudian laporan polisi juga itu tidak dibatalkan. Dan sebagaimana barang bukti penyitaan mobil expander, kemudian 2 handphone, itu tidak digabulkan hakim. Oke. Dan dikatakan sah dalam penyitaan tersebut. Artinya bahwa ini belum lagi selesai. Artinya kami dari pihak pengacara akan mendesak pihak Polres untuk mengambil suatu tindakan atas surat perintah penyidikan yang dibatalkan tadi. Ada 3 surat perintah pembatalan. Oke, aku rangkumkan poin-poinnya teman-teman. Jadi poinnya dari kuasa hukum itu bahwa minta untuk dilakukan kayak pencekalan dulu nih terhadap mantan terdakwa Prapit ini karena dugaan nanti mereka bisa kabur ke luar negeri. Karena gini ya, ada beberapa kejanggalan, mungkin kalian yang tidak mengikuti dari awal kasus ini, salah satu kejanggalan yang nyata sih menurut aku adalah dari data otopsi ya. Karena luka-luka yang aku lihat di foto yang dikirimkan, yang juga pernah beberapa kali aku tampilkan di Instagramku, itu luka-lukanya kok kayak bukan luka keserempet mobil ya. Dan itu pun menjadi salah satu landasan atau dasar dari Polresta Deli Serdang menetapkan mereka sebagai tersangka. Katanya mereka terserempet L300, tapi kok lukanya seperti ini, begitu loh, nggak masuk akal. Ditambah dengan ada temuan otopsi, dugaannya nih ya, ada kandungan amfetamin, kategorinya psikotropika, yang biasanya harus dikonsumsi dengan resep dokter. Nah, katanya kalau menurut dari mantan tersangka, boleh dibilang seperti itu, Juwita, bahwa katanya dia lihat Kevin tuh happy dan minta pil itu 1/4 potong aja pada saat malam kejadian kah atau seperti apa. Poinnya adalah itu terjadi sebelum akhirnya ditemukan sudah nggak lagi bernafas di 27 April 2025. Nah, kemudian ada beberapa hal yang disampaikan. Ini kan yang menjadi dugaannya ya. Ada banyak persamaan dengan kasusnya Ripin. Ripin adalah adiknya dari Rudi. Kakaknya Rudi dan juga ayahandanya Rudi pun juga mengalami kejadian sama, berpulang atau meninggal, dan sama-sama punya asuransi yang dibiayai oleh bibinya Juwita tersebut. Aku akan coba bacakan kronologis kepergian sang ayah, karena kan satu keluarga habis, dan aku lihat keyakinannya mereka tuh kayaknya ada hubungannya dengan bibinya, begitu ya. Jadi untuk kronologis kepergian sang ayah, sekitar 3 minggu sebelum kejadian, ayah itu melakukan operasi kecil di bagian perut yang memotong sebagian kecil di bagian usus. Selesai operasi 1 minggu, kemudian pulang perawatan mandiri di rumah 1-2 minggu, kemudian 6 Maret 2020, Bibi datang ke rumah kami dan meminta Rudi dan ibu pergi membeli telur, sehingga membiarkan Bibi, Ripin, dan ayah di rumah. Selesai beli telur dan tiba di rumah, melihat kondisi mulut ayah sudah keluar buih dan sudah tidak bisa lagi berbicara. Telur persamaannya dengan kronologinya Ripin. Kan Ripin juga sama kan ya, kronologinya kenapa bisa ketemu sama bibinya, karena diminta untuk nganterin beli telur. Katanya ketinggalan gelangnya, tapi ternyata nggak ke pasar tersebut, tapi langsung pulang ke Medan. Itu kan kronologi di awal-awal. Persamaannya banyak di sini polanya. Kemudian,
Setelah kita tanya, Bibi mengatakan setelah dikasih minum Sprite, jadi seperti ini katanya, ada keluar busa. Saya mengusulkan untuk bawa ke rumah sakit terdekat, namun Bibi mengatakan tidak perlu, nanti 2-3 jam bakal sembuh sendiri. Karena ayah pernah seperti ini waktu nginap di rumah Bibi sebelum operasi, ayah memang sempat menginap di sana. Karena percaya, kami hanya telentangkan ayah di tempat tidur. Setelah itu Bibi pulang, 3 jam kemudian belum sembuh, kami meminta bantuan saudara terdekat datang, melihat, lalu membawa ayah ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit, ayah sudah meninggal di tengah perjalanan. Karena saat itu kami yang belum pandai mengolah keuangan, maka saat asuransi dari kepergian ayah keluar, 152 juta, begitu cair keesokan harinya Bibi suruh transfer 148 juta ke dia. Katanya untuk membayar biaya persemayaman dan pemakaman, serta biaya premi asuransi yang katanya sudah berjalan 5 tahun. Adapun dana bantuan sosial dari orang yang datang berduka, juga semuanya ke Bibi. Anehnya adalah kalau memang sang Bibi Juwita ini mau ngebantu kakaknya untuk asuransi jiwa, kan fungsinya asuransi jiwa itu adalah kalau si kepala keluarga berpulang, keluarga yang ditinggalkan tuh masih punya modal buat bertahan hidup beberapa tahun ke depan. Tapi kok justru malah uangnya diambil, alasannya salah satunya adalah karena untuk ngeganti premi yang sudah dibayarkan. Fungsinya asuransi jiwa buat apa dong? Kan aneh gitu loh. Oke, kejanggalannya, Bibi sudah mengetahui ayah, abang kandungnya, baru selesai operasi namun diberi minuman Sprite. Setelah kepergian Ripin yang tidak wajar dan berpikir kembali waktu kematian ayah, banyak yang mengatakan tidak mungkin karena operasi dan minum Sprite, mulut bisa berbuih sehingga menyebabkan kepergiannya. Banyak yang bilang kemungkinan ada di racun. Dugaannya ke arah sana. Bisa dibantu dijawab adalah dengan data otopsi. Ya, agak sulit ya karena sudah berapa tahun yang lalu gitu. Cuma masih bisa aja kalau memang masih tertinggal racunnya tersebut. Oke, yang kedua adalah terkait dengan kronologi kepergian abangnya dari Rudy. Jadi Rudy ini memang sangat prihatin ya. Ayahandanya berpulang, abangnya berpulang, adiknya berpulang. Jadi dia tinggal sekarang sama ibunya doang. Keluarganya habis semua di sini. Oke, abang saya saat itu sudah bekerja di daerah kota Medan sebagai tukang isi ulang air galon. Kerjaan ini Bibi yang mencarikan untuknya. Pada hari kejadian 8 Januari 2021, melalui panggilan WhatsApp, Bibi mengatakan abang saya sakit dan naik transportasi umum ke rumah Bibi menginap. Keesokan paginya, abang meninggal dengan posisi tertidur di kursi sofa rumah Bibi. Lalu Bibi menyarankan jasad abang dikremasi dan abunya ditaburkan ke laut. Setelah kepergian Ripin yang tidak wajar dan saya melihat rekening koran dari satu rekening kartu ATM dan buku rekening atas nama saya yang dikuasai Bibi sejak 2020, waktu itu diminta buatkan mau untuk usaha. Terdapat dana asuransi sebesar 2 miliar dari satu polis yang masuk saat itu tanpa sepengetahuan saya. Lalu dalam 1 bulan semuanya ditransfer ke rekening pribadi Bibi dan kedua anaknya. Setelah kami telusuri lagi belakangan ini, 3 minggu yang lalu, ternyata ada satu polis lagi dari kematian abang saya yang ahli warisnya adalah nama Bibi. Menurut informasi dana yang cair dari asuransi polis tersebut sekitar 1,6 sampai 1,8 miliar. Kami saat ini menduga ahli waris sejak awal pendaftaran polis tersebut adalah Ripin karena setelah kematian abang, Bibi ada membawa Ripin ke Bank Mestika untuk membawa rekening dan kartu ATM serta buku rekeningnya waktu itu langsung dikuasai oleh Bibi. Setelah kami mendapatkan rekening koran dari rekening Ripin di Bank Mestika, tidak ada transaksi dana asuransi yang masuk. Karena kemungkinan umur Ripin waktu itu belum memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, maka Bibi membawa Ripin ke pengadilan untuk melakukan penetapan ahli waris ke Bibi sebagai wali untuk menerima manfaat tersebut. Waktu itu saat Ripin dan ibu dibawa ke pengadilan, juga tidak paham apa yang sedang diproses oleh Bibi. Oh my God. Jadi kan aku lupa ya, kok di otopsi ya nggak bisa karena sudah menjadi abu dan disebarkan nih ayahanda dan juga kakaknya tersebut. Nah ini kan kecurigaan dari Rudy, kakak kandung dari Ripin ini kan dugaannya ada keterlibatan bibinya gitu loh. Apakah masuk akal atau enggak? Secara pribadi aku melihat kalau aku di posisi Rudy, aku pun akan melakukan hal yang sama. Dari ketiga kepergian keluarga inti, itu banyak banget pola persamaannya. Asuransi,
ada keterlibatan Bibi apapun peristiwanya. Terus juga ada ya kejanggalan-kejanggalan yang sudah aku bacakan tadi, keterangan dari kakak kandung Rodi Irawan. Dan sekali lagi untuk penyidik di Polresta Deli Serdang, hasil prapit ini menurut aku bukan final karena yang dikabulkan hanya sebagian. Artinya masih boleh dilakukan penyidikan lebih dalam dan barang buktinya menurut aku harus segera diambil kembali nih. Kok bisa mobilnya udah dibebaskan, dipulangkan begitu saja? Oke, sangat prihatin dan secara naluri banyak masyarakat yang yakin sepertinya ini ada unsur pidana dalam kepergian bukan cuma Ripin, dugaannya anggota keluarga yang lain pun juga dugaannya ada yang unsur pidana. Terima kasih sudah menonton. Demikian bisa aku update mengenai kasus Ripin di Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok dan Jasa Sumara. Bye.